Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Materi tematik kita hari ini mengenai penggunaan kata tanya, organ pernapasan pada hewan dan manusia, serta pengertian tanggung jawab. Tema 2, subtema 1, PB 1, 2, dan 3. Disimak videonya ya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan hari ini adalah sebagai berikut. Kata tanya adalah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya ada apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Satu, apa digunakan untuk menanyakan binatang, perkara, benda, dan benda umum, seperti apa warna kucingmu, apa nama kucingmu. Dua, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat, seperti di mana Ita dan Denny membaca buku. 3. Siapa digunakan untuk menanyakan tentang orang, seperti siapa nama anak yang bermain sepeda itu. 4. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu, seperti kapan Rina dan Edo pergi ke sekolah. 5. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan, seperti mengapa Andi tidak masuk sekolah. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, seperti bagaimana cara membuat layang-layang seperti ini. Organ pernapasan hewan. 1. Ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada lembaran insang terjadi pertukaran udara. 2. Cacing tanah. Pada tubuh cacing tanah ditutupi oleh selaput benang tipis yang disebut kutikula. Kutikula ini selalu lembab dan basah. Melalui kutikula cacing bernapas. 3. Katak. Saat menjadi kecebong, katak bernapas menggunakan insang. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. 4. Reptil. Contoh reptil ular, kadal, cicak, buaya, kura-kura, dan komodo. Reptil bernapas dengan paru-paru. 5. Burung. Burung bernapas dengan paru-paru. Pada saat terbang, burung bernapas dengan pundi-pundi udara. Fungsi pundi-pundi udara yang pertama melindungi tubuh dari cuaca dingin, memperkeras suara burung, dan pada burung yang suka berenang dapat membantunya berenang. 6. Serangga. Alat pernapasan belalang adalah trakea. Spirakel berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Organ pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia urutannya yang pertama hidung, tenggorokan atau trakea, kemudian paru-paru. 1. Hidung. Di dalam hidung terdapat silia dan lendir yang berfungsi untuk menyaring udara pernapasan dari debu dan bibit penyakit. Fungsi hidung sebagai organ pernapasan, indera penciuman, dan pembersihan saluran pernapasan. 2. Tenggorokan. Di dalam batang tenggorokan atau trakea terdapat bulu getar yang berfungsi untuk menolak zat asing yang masuk ke tenggorokan. 3. Paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Selaput pembungkus paru-paru disebut pleura. Cabang bronkus disebut bronkiolus. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di alveolus.
Pernapasan ada dua, yaitu pernapasan dada adalah pernapasan yang terjadi karena kerja otot antar tulang rusuk. Yang kedua, pernapasan perut adalah pernapasan yang terjadi karena kerja otot diafragma. Inspirasi adalah proses masuknya udara oksigen ke dalam tubuh menuju paru-paru. Ekspirasi adalah proses keluarnya udara karbon dioksida dari paru-paru keluar tubuh. Tanggung jawab adalah berbuat sebagai wujud kesadaran atas kewajibannya. Ada tanggung jawab di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh tanggung jawab di rumah, yang pertama membereskan tempat tidur, yang kedua mematuhi peraturan di rumah, yang ketiga saling menghormati, yang keempat membereskan mainan. Contoh tanggung jawab di sekolah, yang pertama belajar dengan tekun, menghormati guru, menjaga kerukunan dengan teman, dan mematuhi tata tertib sekolah. Tanggung jawab di masyarakat seperti menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti Siskamling, yang ketiga menciptakan lingkungan yang aman dan damai.